Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, afdalil khalqi ajma'in, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah ya fattahu ya alim. Iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, para sesepuh yang asapnya ampuh, Ketua dan seluruh pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Korea Selatan yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, Ketua dan seluruh pengurus komunitas Muslim Indonesia Korea Selatan, para pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul yang berkesempatan hadir, para imam masjid, para imam musola, baik imam besar, imam sedengan maupun imam kecil, segenap sponsorship pendukung acara pada hari ini, terkhusus seluruh kepengurusan Musola Al-Azhar yang sedang melaksanakan milad yang ketiga. Mudah-mudahan senantiasa ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwatal iman, saudaraku jamaah sekalian, sungguh hidup ini tidak ada yang kebetulan, tapi semuanya biiznillah, semuanya atas izin Allah, semuanya atas kehendak Allah. Termasuk hari ini kita dihimpun di majelis yang mulia, majelis yang oleh Rasulullah disebut Raudhatul Jannah, taman surga. Ini juga atas izin Allah. Maka siapa yang hari ini hadir di majelis ini, insya Allah nanti di akhirat sama-sama akan berada di taman surga. Itu janji Allah, bahwa majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir kelak di akhirat akan diangkat oleh Allah dan dijadikan sebagai taman surga. Siapa penghuninya? Ya orang-orang yang datang di majelis ini. Walaupun orang yang cemburis, malaikat itu lek nyatet iki borongan. Nyatet siji-siji sakmene akeh, kesuwen le. Pokoke kabeh sing mlebu nang kene dicatet apik. Betapa hari ini mungkin banyak umat manusia yang terlena, banyak umat manusia yang bahkan terjerumus dalam hura-hura jingkrak-jingkrak kemaksiatan,
tapi kita ditolong oleh Allah, kita diberi hidayah oleh Allah untuk sama-sama hadir di majelis Allah, di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering sampaikan sabda Nabi, betapa kita berada di majelis semacam ini 1 jam saja, itu nilainya khairun min alfi rakaatin, lebih baik, lebih banyak nilai pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Rasaku nek potonganmu gak kira tahu sholat sunnah 1000 rakaat. Mau saya ngomong dewi ya gak tahu. Tapi kita berada di majelis semacam ini 1 jam saja, itu nilainya lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Wa afdalu min iyadati alfi maridin, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Wa afdalu min ziyarati alfi syahidin, lebih utama daripada berziarah ke makam 1000 orang mati syahid. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah untuk bisa istiqomah dalam menjalankan majelis-majelis semacam ini. Jamaah sekalian, apapun yang dilakukan oleh manusia itu sesungguhnya akan kembali kepada manusia itu sendiri, baik manfaat maupun madaratnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka manfaat dari kebaikan itu sesungguhnya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Sebaliknya, jika kalian berbuat jahat, maka madarat dan bencana bahaya dari kejahatan itu juga kembalinya pada diri kalian sendiri. Orang Jawa bilang, wong urip iku munduh woing pakarti. Hidup ini ibarat orang menanam, hasil panen sing diunduh tentu tergantung apa yang ditanam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena hidup ini ibarat orang menanam, demikian pula beramal, beribadah itu juga bisa diibaratkan orang yang menanam. Tanaman itu hasil panenannya ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, sedang, ada yang jangka panjang. Tanaman yang jangka pendek contohnya pisang. Apa mana? Ya gedang ya tunggale, bro. Wong pisang iki gedang. Ganteng ohon. Ya, termasuk jagung, padi itu termasuk jangka pendek, 3 bulan udah panen. Ada yang jangka menengah, panenannya sekitar 1 tahun, 2 tahun. Ada yang jangka panjang, kayak kelapa, kayak jati, itu jangka panjang. Demikian pula amal ibadah kita itu ada yang jangka pendek. Contoh, urusan anak terhadap orang tua itu termasuk amal yang bahasanya kontan, di cash sama Allah. Ada anak berbakti sama orang tua, memuliakan orang tua, menghormat orang tua, demi Allah pahalanya langsung di cash sama Allah. Di dunia ini udah dikasih kemuliaan, di dunia ini udah dikasih keberkahan. Rata-rata orang yang sukses hidupnya itu adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Karena kesuksesan anak itu berkat doa orang tua. Tanpa doa dan barokah dari orang tua, gak mungkin anak itu bisa sukses. Karena Allah akan ridho kepada manusia itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya ridho, Allah membuka pintu ridhonya. Tapi kalau orang tuanya gak ridho, Allah gak akan ridho kepada anak itu, sehebat apapun ibadah anak itu. Sebaliknya, mohon maaf, durhaka kepada orang tua, ini madorotnya juga langsung dikontan nama Allah, cospleng, cash. Maka gak ada ceritanya. Orang yang sukses, berkah hidupnya, dia berani sama orang tua, mesti cilok. Ya wes pada meneng ya. Saman mikir soalnya potonganmu ki wani karo wong tuwa. Wong aku ngerti, sampean berangkat mrene iki lho modal njaluk wong tuwa sampai saiki urung sampean sauri. Ana sing model ngono iki wong ya teko. Ono yang mentolo melok guyu. Ada amal yang jangka menengah. Ini nanti manfaat atau madorotnya mulai terasa di alam barzah. Contoh, sembrana, sembrono
Ya sembrana. Urusan najisnya air kencing sembarangan dalam bersuci dari air kencing. Itu banyak riwayat betapa azab kubur itu kebanyakan karena orangnya sembrono. Habis piece of the tour, nek cewek ini loh gak beres. Kadang-kadang ceweknya cuma pakai obat, maksudnya obat abit. Ono saya mau diselenti pucuk itu. Nah, mohon maaf banget. Nah, kalau sampean yang sering, sorry ya, pakai tisu. Saya belum pernah baca kitab ada al-istinja with tissue. Ya harus pakai air. Kalau pakai batu ada, tapi kalau pakai tisu nggak ada. Walaupun tisu itu tisu basah, walaupun tisu itu wangi. Menang kok tahu kabeh. Apa karena berdiusap lagi terus diambu itu? Ganteng-ganteng jorok. Pemane wong wedok lan mek diowok kok gawe. Berengen di Lah itu termasuk nanti bahayanya dirasakan ketika di alam barzah. Di antaranya itu, maka hati-hati. Kemudian yang jangka panjang, ya banyak rata-rata amal ibadah itu dampaknya jangka panjang nanti di akhirat. Namanya baca tasbih, tahmid, tahlil, baca sholawat, yaitu pahalanya nanti ya kebanyakan diberikan Allah di akhirat. Di dunia sih keberkahan pasti akan kita dapat, keberkahan pasti juga akan kita dapat. Ini maksud saya, hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan baik. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sehingga anak siapapun itu diciptakan Allah dalam keadaan baik. Walaupun orang tuanya kafir, tapi setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Maka kalau ada bayi sebelum balik dia mati, pasti masuk surga. Walaupun dia anak orang kafir. Kenapa? Karena dia belum punya dosa. Islam tidak mengenal dosa warisan. Kalau ada dosa warisan, gawat nanti. Yang bapaknya tukang cukur, nanti anaknya gundul semua. Kita lahir gak bisa memilih orang tua kita siapa. Betul? Mungkin kalau bisa milih, sampean pilih jadi anaknya presiden. Mau apaan nih? Anakku, aku semua. Orang tua kita siapa, kita nggak bisa memilih. Kita lahir di mana, kita juga nggak bisa memilih. Jenis kelamin, kita juga nggak bisa memilih. Tapi untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita. Kita mau iman, kita mau kafir, itu pilihan kita. Kita mau jadi orang baik, kita mau jadi orang jahat, itu pilihan. Jangan menyalahkan takdir. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang. Untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita. Jangan menyalahkan takdir. Sekali lagi, jangan menyalahkan takdir. Manusia diberi hak ikhtiar. Memang kita lahir di mana nggak bisa memilih. Orang tua kita siapa kita nggak bisa memilih. Jenis kelamin kita nggak bisa memilih. Tapi untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita. Kita diberi hak ikhtiar untuk menentukan mau jadi baik atau jadi buruk. Dan ini sangat ditentukan dengan kebiasaan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Aku seneng lek ana wong mencok wiji sekali-kali tak jangan serius ben. Wis meneng kok. Ngene iki kita gak mikir ngono. Karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik, maka Allah juga menghendaki kelak ketika manusia kembali menghadap Allah,
juga harus dalam keadaan baik. Maka tugas kita di dunia ini adalah berbuat baik. Buka nyawa. Semangat. Karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik, maka Allah menghendaki kelak ketika manusia kembali menghadap Allah juga harus dalam keadaan baik. Maka tugas kita di dunia ini adalah berbuat baik. Allah tidak menghendaki kelak kita menghadap kembali kepadanya dengan membawa ilmu yang banyak. Semua ilmu itu dari Allah. Semua ilmu itu dari Allah. Kepandaian hanya milik Allah. Hakikatnya semua manusia itu, mohon maaf, goblok. Kasar bahasa saya, gurih. Karena biasanya kita sering kalau dibilang goblok itu terkesan sakit hati dan itu dianggap kata-katanya kasar. Gak apa-apa. Hakikatnya semua manusia itu goblok. Karena kepandaian hanya milik Allah, ilmu hanya milik Allah. Ketika manusia dianggap pintar dan berilmu, karena pada saat itu dia sedang berada dalam petunjuk Allah, dia sedang berada dalam lingkaran cahaya Allah. Kalau nggak begitu, ya goblok. Jadi yang datang di sini ini semua aslinya goblok. Termasuk yang ceramah sendirinya aslinya. Makasih. Jadi hari ini ada orang goblok ngomongin orang yang lebih goblok. Artinya, kalau kita dititipi ilmu, dititipi kepandaian, jangan pernah kita sombongkan, jangan pernah kita pamerkan, jangan pernah kita bangga-banggakan, karena hakikatnya ilmu itu hanya milik Allah. Sepandai-pandainya manusia, kalau ilmunya udah dicabut sama Allah, ya mesti lelah-lelah. Mudah banget Allah untuk mencabut ilmu seseorang. Lagi naik motor, nggak pakai helm, kebreset batu, gelundung, kepalanya terangkut, jedak, gegar otak, entek ilmunya. Mulai belajar sampai 50 tahun. Ya 50 tahun, walaupun titeler renteng-renteng, begitu jatuh dari motor, kepalanya terangkut batu, jedak, gegar otak, mesti ini. Habis ilmunya entek. Allah tidak menginginkan kita kembali menghadap kepadanya dengan membawa harta yang banyak, kekayaan yang berlimpah. Allah itu maha kaya. Semua kekayaan hakikatnya milik Allah. Sampean-sampean ini cuma dititipi. Maka ketika dititipi kekayaan, gak boleh dibangga-banggakan. Tak sugih-sugihmu tak perlu duit. Halo. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi milik Allah. Maka manusia sekali lagi tidak boleh membangga-banggakan kekayaannya. Sebanyak apapun kekayaan itu, mati mesti ditinggal. Betul? Bakul helm muakan mati gak harus helman. Sorry. Maka teori yang benar pakai filosofinya tukang parkir. Tukang parkir itu bisa kita jadikan contoh betapa dia dititipi mobil mewah sebanyak apapun gak pernah bangga. Maksudnya yang tukang parkir dititipi motor wah motor kayak yang ini biasa. Begitu mobil diambil sama yang punya, ya gak sedih, cukup-cukupan, belas orang sedih. Bayar. Sama yang juga gitu, dititipin harta sama Allah. Ya biasa aja lah, gaji dinaikin biasa, tunjangan ditambah biasa. Begitu duit diminta sama Allah, ya gak usah sedih, dibayar dengan pahala. Bukannya gak dibayar, bisa gak seperti itu? Pret kehilangan 20.000 lemari orang tarik kelambinnya. Maka subhanallah, orang kalau udah hatinya tertata seperti saya sampaikan tadi malam, dapat duit juga nggak merasa kegirangan, kehilangan duit juga nggak merasa kesusahan. Biasa. Untuk duit juga bunga, kehilangan duit juga susah. Karena dia melihat duit sama sampah itu nggak ada bedanya. Cuman saya belum bisa kayak gini. Jujur saya belum bisa. Saya melihat sampah ya kelihatan sampah, melihat duit ya kelihatan. Ini kalau saya bilang bisa bahaya. Ceramah non gitu oleh sampah. Allah tidak menghendaki ketika kita nanti kelak menghadapnya dengan bawa pangkat jabatan yang tinggi, karena Allah itu Malikul Mulki,
raja di raja. Allah hanya menghendaki ketika nanti kita menghadap kembali kepadanya dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang baik. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta benda, aku malah menghindari ini masih sopan terang. Aku ikhlas kelihatan hitam gak apa-apa daripada meripatku belelengan sentrong lampu malah gak ketok. Sing ayu-ayu itu gak ketok. Terus kawan bayi rem ada di ini malah diedit ini. Aku seakan sing kuning-kuning asli, seakan sing ganteng-ganteng asli. Ya wis ngono enaknya. Aku tuh paling alergi sama lampu-lampu model kayak gini, gak kuat. Pada hari di mana harta benda dan anak-anak tidak ada manfaatnya, tidak bisa membantu, tidak bisa menolong, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang murni, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Tidak ada kesombongannya, tidak ada hasudnya, tidak ada ujubnya, tidak ada riyaknya, tidak ada sum'ahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka jemaah sekalian, sering saya sampaikan, Anda punya pakaian yang bagus, silahkan dipakai, dibangga-banggakan di dunia ini, tapi sadari sebagus-bagusnya pakaian Anda, yang membungkus Anda terakhir kali di dunia ini cuma kafan collection. Betul? Oke, punya mobil yang mewah, punya kendaraan yang bagus, dibangga-banggakan, silahkan, dinikmati, dibanggakan. Tapi sadari betapa yang Anda naiki terakhir kali di dunia ini cuma keranda airline, satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, dan tidak pernah delay, tidak pernah mengalami penundaan, dan tidak pernah kena razia. Rumah mewah, megah, indah, bagus, silahkan dibanggakan. Tapi rumah tinggal terakhirmu di dunia ini beralamatkan di perung kuburan. Punya makanan lezat, nikmat, silahkan dibanggakan, dinikmati. Tapi harus disadari betapa yang menyumbat mulut Anda terakhir kali cuma kapas. Burung mono ceritanya mayat dijejeli pisang goreng. Allah menghendaki ketika nanti kita menghadap kepadanya dalam keadaan hati yang bersih. Maka ibadah yang diterima Allah itu juga ibadah yang khalis, yang murni, yang bersih. Mohon maaf, kadang ada orang awam, dia gak bisa ngaji, gak bisa ngaji, gak paham tentang hukum-hukum agama, tapi dia dalam beribadah murni karena Allah. Tidak ada kemenyetnya, tidak ada ujubnya, tidak ada pamernya, betul-betul murni. Ini diterima Allah walaupun dia, mohon maaf, gak bisa ngaji. Alim bengkong itu gak ngerti. Ngerti ini alim kenceng kok ya. Alim kulino kenceng alim. Jangankan kok isinya kitab, judulnya kitab aja gak paham. Tapi dia dalam beribadah betul-betul murni, betul-betul karena Allah. Ini yang diterima oleh Allah walaupun dia orang bodoh. Sebaliknya, yang katanya alim alama, ngaji di pesantren itu 976 tahun. Mangan kitab minta 732. Banggaan ya Allah. Sholat itu luar biasa. Takbirin tahu. Semedeni kok. Masa rukuk 90 menit. Subhan sampai tekan buah. Sujud nganti banduke benjut. Dikir nganti lambene jedit. Tasbih sak klopo-klopo. Outer terus per sumyati. Sunarse per sulastri sudari per pokoknya jenenge rondo sak kecamatan. Tapi
Kalau beribadah ada jaimnya, ada riaknya, ada ujubnya. Ya pengen dipuja, pengen dielem, pengen dapat sanjungan, apalagi sekedar cari pengaruh, apalagi sekedar cari kedudukan. Mohon maaf, itu nggak diterima sama Allah, karena dia dolim dari Allah. Ini namanya orang kurang ajar. Dohirnya menghadap Allah tapi batinnya berpaling, kan kurang ajar namanya. Kayak ada orang yang sowan ke rumahnya kiai, dohirnya luar biasa, dia khusyuk, winklu, 1 kilometer jarak dari rumah kiai itu sudah berangkat, sampai halaman ngesot lah. Itu masuk rumah ketemu kiai, sosori tangan kiai, bolak balik itu sosori. Dohirnya seperti itu, tapi batinnya punya tujuan lain. Kepengen bisa ngelirik bunyainya yang cantik. Ini kan namanya orang kurang ajar. Kalau aku jadi kiainya, tak culek matanya ya. Ya mohon maaf, kalau kepengen halus ya kapan-kapan kemudian kiai bongso halus sama. Saya udah sering sampaikan di mana-mana. Bagi saya kasar nggak masalah, yang penting kan laris. Timbang halus gak payu, ora mau halus sing teko wong pintu sing mau ngantuk sing loro turun. Toh tidak semua yang kasar itu jelek, tidak semua yang halus itu bagus. Kadang-kadang halus tapi mencelakakan, lumut ya halus liwati kok kebreset. Parut yo kasar tapi yo manfaat. Janggut yo kasar tapi yo ngangen. Yang ngomong halus kasar lihat yang diomongin. Kalau yang diomongin orang-orang yang halus, ngomongnya pakai bahasa halus. Tidak ada potong kamu, percuma, gandenia. Ya mohon maaf. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, yang diinginkan Allah, yang dikehendaki Allah, kita ini menjadi baik dan sampai menghadap Allah pun dalam keadaan baik. Apa yang membuat kita kotor sehingga kita nggak diterima sama Allah, sehingga Allah menek sama kita? Dosa. Salah ya, kayak materi model ini nggak dikandani kok. Lagi dibengi dikandani, sekarang pun ngomong. Yang bikin hati manusia kotor, yang bikin manusia nggak disukai sama Allah dan diterima nanti kembali kepada Allah, itu karena dosa. Padahal manusia itu tempatnya dosa. Kata orang Jawa, menungso menus-menus kakean. Katanya begitu. Memang setiap kita itu berpotensi untuk melakukan dosa. Sekujur tubuh manusia kalau digerakkan tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu menjadi dosa. Ya ulang, semua organ tubuh manusia ini berpotensi melakukan dosa. Diurut, mata bisa berbuat dosa apa enggak? Contohnya, ya wes gak usah disebutkan karena Anda sudah terbiasa. Sesuai yang meniku, telinga bisa berbuat dosa, hidung bisa berbuat dosa, mulut bisa berbuat dosa, tangan bisa berbuat dosa. Sekali lagi, 360 sendi dalam tubuh manusia apabila digerakkan tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu bisa menjadi dosa. Setiap manusia berpotensi untuk melakukan dosa, dan bahkan setiap manusia pernah melakukan dosa, baik dosa besar, dosa sedang maupun dosa kecil, kecuali Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah itu maksum, terjaga dari dosa besar maupun dosa kecil. Sedangkan mohon maaf, para wali saja, waliullah itu masih ada kemungkinan untuk melakukan dosa kecil. Kalau dosa besar jelas enggak. Waliullah itu punya sifat mahfud. Mahfud itu terjaga dari dosa-dosa besar, akan tetapi masih ada kemungkinan untuk melakukan dosa kecil. Tapi karena waliullah begitu sadar melakukan dosa yang hanya kecil itu, segera bertaubat kepada Allah, kemudian beristighfar, bertaubat, beristighfar, dan menyusulinya itu bahasa apa ya? Terus pokoknya menyusulinya dengan amal-amal kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya para waliullah yang paling banyak istighfarnya setelah para nabi. Jadi karena manusia itu tempatnya dosa,
mari kita mengacu dan belajar pada kakek moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika melakukan kesalahan di surga, itu sebenarnya kan gak murni kesalahan Nabi Adam sendiri. Ada peran serta iblis, ada campur tangan iblis melalui agentnya Siti Hawa. Halo? Gue sama gak paham model Jawa. Oh dipikirin, oke, serius dulu. Jadi ada peran serta, ada campur tangan iblis melalui ibu Hawa. Nabi Adam dirayu, akhirnya kalah. Jadi gak murni kesalahan Nabi Adam. Tapi Nabi Adam gentle, kesatria, gak mau mencari kambing hitam, menyalahkan pihak lain. Enggak, diakui betapa itu kesalahan sendiri. Nabi Adam gak menyalahkan istrinya, bahkan Nabi Adam gak menyalahkan iblis sebagai biang kerok kejahatan dan kesalahan itu. Udah, sampai pun resiko besar diterima, terusir, dikeluarkan dari surga, diterima, dan kesalahan itu diakui oleh Nabi Adam bahwa itu adalah kesalahan sendiri, bukan kesalahan pihak lain. Zaman potongannya kan orang nggak salah aja wong, bahkan kadang-kadang lempar batu sembunyi. Kalau perlu kesalahan itu ditembakkan kepada orang lain. Nabi Adam enggak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhanku, yang zalim aku, bukan siapa-siapa, bukan istriku, bukan iblis. Yang zalim adalah aku. Aku yang zalim pada diriku, aku yang berbuat aniaya pada diriku. Andaikan Engkau tidak memberikan ampunanmu, tentu aku termasuk orang yang rugi dan celaka. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya sama-sama Rabbana. Sebentar. Ini kelihatannya banyak yang gak ikut mangap-mangap toh. Ini serius. Di tahun baru ini kita bermunajat kepada Allah. Kita mengakui betapa dalam perjalanan hidup ini lebih banyak kezaliman kita, lebih banyak dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan daripada ibadah yang kita lakukan. Sungguh andaikan dihitung amal baik kita dengan amal buruk kita, kira-kira saya saja kelihatannya masih banyak amal. Makasih. Masih banyak amal buruknya. Mungkin jenengan juga nggak beda jauh dengan saya. Kita tambah nemen kita delok buruk-buruk ya. Wajahmu putih itu soalnya panggonanmu di daerah dingin. Jangan merasa bangga. Coba mulai nang Indonesia seminggu itu bener. Mulai melompat. Sorry. Maka ayo sama-sama kita haturkan kezaliman kita, dosa-dosa kita kepada Allah, dan kita berharap dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Abuan era pas belas. Ayo becak bos banyak. Mohon maaf ini nggak usah ditambah apa-apa nih.
ayat Quran. Ini lagunya harus ngeres biar menyentuh. Ini lagunya himne. Lagu himne itu kan harus pakai perasaan biar menyentuh. Lagunya kalem, beda dengan Mars. Kalau Mars itu lagunya harus semangat. Allah Pancasila, akulah pendukungmu. Semangat Mars. Mana sih nyanyi betul? Pemuda Pancasila. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Ini Mars. Mars juga himne ya elek. Sorak-sorak bergembira kok. Lagu itu jangan dipikir gak ada efeknya, pengaruh banget. Makanya Rasulullah sendiri mencontohkan takbiran di Lailatul Id, di malam Id itu disuruh pakai lagu sama Rasulullah. Mulai zaman sahabat dulu takbiran itu juga pakai lagu. Coba takbiran itu nggak pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Paling penelus meniren lagu. Tapi kalau pakai lagu kan subhanallah menyentuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tingati so tercep mesti eling omah sampean gak. La ilaha illallah, wallahu akbar. Eling wong tua sing wis mati. Dosa ora karu-karuan, kok meneh rondo-rondo anyaran. Allahu akbar walillahil hamd. Ngono, nek kalau lagu yang enggak enak. Adzan itu yang bikin ngeres itu kalau lagunya subhanallah. Ya Allah. Hayya 'alas shalah. Kan kayak hati terus. Jalan ganti lakono. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Sholawat pun beda. Kalau pakai lagu kayak tadi, yo enak dibaca. Sayang nggak punya otak sih. Itu loh. Makanya ayo sekali lagi. Rabbana ya kembali kepada Allah. Artinya taubat itu kembali kepada Allah. Nah, taubat itu ada caranya, ada syaratnya, ada rukunnya. Arkanut taubati arba'atun. Rukunnya taubat itu ada 4 kalau perhatikan. Al-awwalu, yang pertama al-ketunu. Ngarangnya angel buku. Wasani al-mandaku. Setau sakaranku sing ceramah aku. Al-awwalu, yang pertama al-ketunu, getun. Tidak ada taubat tanpa penyesalan. Yang namanya taubat itu pertama harus menyesal. Ya Allah, kenapa aku dulu kayak gitu? Ya Allah, kenapa aku dulu kayak gitu? Aku berani banget sama orang tua. Ya Allah, kenapa aku kok sering Ya Allah, kenapa aku sering saya gitu duluan logrok. Otakku
gara-gara miras. Ya Allah, ngantek mataku pelerak. Aku poplak gara-gara miras. Ya Allah, menyesal. Karena sebanyak apapun kesalahan, sebesar apapun dosa, kalau kita taubat dan nasuha meskipun dosamu sumber langit, selama gak syirik, diampuni sama Allah. Amin. Kamu nolong kaya orang duit dosa. Sampai mau limo khatam balik-balik. Toro yang capek itu ke toro. Ya Allah, yang pertama menyesal, kudu nyesel, kudu keputut. Ya Allah, ketut apa? Aku kerja wis pirang-pirang tahun, duit gak iso nyeleng blas, gak iso nabung blas. Entek perkara tak ngono-ngono iku. Terus ngono iku lah. Tanpa saya sebutkan zaman wis ngalami kok. Ngapain tak sebutno barang? Aku kan mikir. Coba andekan duit gak kayak ngono-ngono iku. Wis dadi opo ae? Wis dadi sapiro ae? Makasih. Rumangsa kenekan terus ngono kamu. Rumangsa. Oke, betul. Yang pertama. Yang kedua, al-mandeku. Mandek, berhenti, stop. Wis aja baleni maneh. Sing wis ya wis. Yen kulino nyosori wedokan. Saiki stop. Mandek. Ya stop. Duit iki aku kirimno nang ibumu, timbangan mbok kirimno nang Nanti kok saya tangan yo kulino berarti. Besok aku ngasih nokono tak garape deten. Berarti lanangane nang kene wedokane nokono. Itu gara-gara setan gepeng yang Anda pegang. Ya toh. Ya wis ngono iku sik. Tak terangno iki sik. Yang kedua berhenti. Yang pertama menyesal. Harus menyesal. Kapok dekok. Kapok lombok iki pedisen mari ngono gelek maneh. Nek kapok dekok wis dekok gak iso balik. Wis kapok kapok wis kapok dekok. Tidak aku tuh baleni meneng. Maka yang kedua berhenti dan yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Saya ulang, taubat itu yang pertama menyesal. Yang kedua berhenti. Yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi. 3 rukun taubat ini berkaitan dengan 3 dimensi waktu. Manusia hidup pasti mengalami 3 waktu. Ada masa lalu, first time. Ada masa sekarang, present time, here and now. Menengok ya. Ini kita beneran engkek sate. Yang ketiga ada masa depan. Saya ulang, manusia hidup ini pasti mengalami 3 dimensi waktu. Tribuana atau triloka kalau bahasa Sanskerternya. Yang pertama masa lalu. Setiap manusia punya masa lalu, betul? Sama kok gak pati semangat. Setiap manusia punya masa lalu, betul? Nah, manusia pasti mengalami masa lalu, first time. Yang kedua masa kini yang sedang dijalani. Dan yang ketiga masa depan yang akan dihadapi. Kaitannya apa dengan 3 rukun taubat tadi? Menyesal, berhenti, dan berjanji tidak akan mengulangi. Berkaitan dengan masa lalu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan masa yang telah lalu. Karena kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Kecuali Doraemon. Kita nggak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Maka yang bisa kita lakukan hanya menyesal. Menyesali semua kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu. Karena kita udah gak mungkin bisa kembali ke masa lalu. Memperbaiki masa lalu gimana caranya? Barang wis keliwat. Maka masa lalu ini berkaitan dengan rukun tobat yang pertama.
menyesal. Nah, berkaitan dengan masa kini, iya, yang sedang kita alami saat ini, nah kita harus berhenti. Jangan melakukan kesalahan yang sama dengan kesalahan di masa lalu. Jangan mengulang kemaksiatan di masa lalu. Kita harus berhenti. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan masa depan, kita nggak akan pernah tahu kita itu besok masih hidup atau tidak. Siapa yang bisa menjamin kalau besok masih hidup? Kita nggak akan pernah tahu masa depan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah berjanji tidak akan mengulang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini ilmiah sekali. Rukunnya tobat ada 3, berkaitan dengan 3 perjalanan, 3 dimensi waktu yang jelas kita alami. Yang pertama, menyesal. Ini berkaitan dengan masa lalu. Masa lalu, kesalahan-kesalahan dan maksiat-maksiat yang kita lakukan di masa lalu harus kita sesali. Yang kedua, masa kini, kita harus berhenti. Yang ketiga, masa depan, kita harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan dan dosa masa lalu. Rukun yang keempat, rukun dari taubat yang keempat itu adalah kalau itu berkaitan dengan hakul adami, berkaitan dengan sesama manusia, kita harus minta maaf dan mau memaafkan. Sadar bahwa setiap manusia nggak luput dari kesalahan dan dosa, betul? Kalau kita yang punya salah, kita harus gentle, kita harus mau minta maaf. Kalau ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, kita juga harus mau memaafkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, orang kalau mau memaafkan dan mau minta maaf, ini tanda betapa hatinya dia itu bersih. Orang itu lapang. Kalau bahasanya orang dulu itu nyamudro, hatinya seperti lautan. Halo. Kalau mau minta maaf dan mau memaafkan, semua persoalan itu akan selesai. Kenapa ada masalah yang berlarut-larut? Kenapa ada persoalan yang gak kunjung selesai? Karena tidak mau memaafkan dan tidak mau minta maaf. Masalah opo janji di sepuro mesti beres. Di dunia saja, kalau terjadi problem, terjadi kasus, terjadi permasalahan, kalau kita nggak mau minta maaf, maka permasalahan itu nggak akan pernah selesai. Masalah apapun akan selesai kalau dimaafkan. Di akhirat juga begitu. Sampean kalau masih punya ganjalan-ganjalan problem, kasus, persoalan sama orang lainnya, tidak sampean maafkan, itu bisa menghambat langkah sampean menuju ke surga. Naudzubillah min. Ada kan cerita seperti itu, orang yang sudah dapat tiket ke surga, begitu dia mau berjalan menuju ke surga, stop sama malaikat. Mau kemana mas? Mau ke surga. Ini tiketnya. Bentar, kamu masih punya kasus sama tetangga kamu, selesaikan dulu. Sebelum kasus ini selesai, kamu nggak boleh masuk ke surga. Iya, oke, saya selesaikan dulu. Mana dia orangnya? Dia masih ngantri 4.000 tahun. Jadi tunggu antriannya 4.000 tahun dulu, baru selesai urusanmu sama dia, kamu baru boleh masuk ke surga. Halo? Makanya yang paling enak ini ada masalah di sepuro. Terutama mohon maaf, kadang-kadang ada yang punya masalah nggak mau memaafkan, getem disimpan di dalam hati. Itu resikonya kalau nggak kanker ya jantung. Rasain. Nah kalau sekalian dibrolno, dilabrak wong iki dicak geger, kadang-kadang, nah itu resikonya stroke. Ya tinggal pilih yang mana. Nah kalau nggak mau milih salah satunya, ya harus dimaafkan. Sama sekalian, orang yang pemaaf itu satu, bibirnya sering melebar, hatinya bersih, dan itu tanda akhlaknya mulia. Saya sering sampaikan, lambe cium itu lambe bermasalah. Lambe kalau nggak bermasalah itu sering melebar. Oke, ketemu orang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, sehat semua. Nah, kalau bibir sing cium itu bermasalah. Gimana kabarnya? Ramusi. Orang yang pemaaf bibirnya juga sering melebar. Maafin ya aku yang salah. Ya nggak apa-apa, sama-sama. Iya, tapi kalau bibir ciut itu mesti bibir bermasalah. Maafin ya aku yang salah, ngurusi. Awas, sudi. Aku yang salah sepurane sudi. Sorry, hatinya juga begitu.
orang yang pemaaf itu hatinya seperti samudra. Hati kalau bisa seperti samudra, subhanallah. Coba ada satu isyarat, semua air itu nanti muaranya akan ke laut. Air hujan, air yang jatuh dari langit, itu nanti muaranya pasti akan ke laut. Betul? Air sungai kayak air apapun itu pasti nanti muaranya sampai ke laut. Air itu simbol rahmatnya Allah, simbol ampunannya Allah, simbol ridhonya Allah. Air hujan, semua nanti akan sampai ke laut. Kenapa? Karena satu, laut itu tempatnya rendah. Yang kedua, laut itu luas. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita harus punya sifat dan karakter seperti laut. Pertama, rendah. Laut itu tempatnya rendah. Masa ada laut di atas gunung? Maka orang yang rendah hati, orang yang tawadhu pasti akan dapat curahan rahmat Allah, pasti akan dapat curahan ridha Allah. Man tawadhu'a lillah. Ini sesi kedua poin dari ngaji hari ini. Tolong jemaah sekalian, ini arep buyar. Halo. Dilanjut? Nah, nanti masih cukup waktunya. Berikutnya, langkah yang ketiga untuk membersihkan hati, membersihkan dosa, kita harus punya sifat yang namanya zuhud. Zuhud itu tidak hubbud dunya atau tidak kedonyan. Jemaah sekalian, orang yang hubbud dunya, orang yang hatinya kesesem dunia, volumenya dibesarkan dikit. Orang yang hatinya apa ya, bahasa orang dulu itu le kumantil sakarepku, atine kumantil karo donya, itu pasti hidupnya sengsara. Maka jangan kau taruh dunia di hatimu, tapi cukup di tanganmu. Saya ulang, jangan kau taruh dunia di hatimu, tapi cukup di tanganmu. Karena kalau dunia ditaruh di hati, pasti hidupnya sengsara, matinya juga sengsara. Bahkan yang paling dikhawatirkan adalah kematian yang su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Jamaah sekalian, orang yang terlalu cinta dunia itu pasti matinya gara-gara penerang mati sampai mikir melu mati pisan. Orang yang hubud dunia, yang cinta dunia, pasti kematiannya akan susah. Matine sorok, keluarnya nyawa, keluarnya roh, itu pasti akan sulit luar biasa, sehingga terasa sakit yang teramat pedih. Mati itu bahasa Indonesianya meninggal berarti kan meninggalkan dunia. Sementara orang yang cinta dunia, ketika mati, ketika rohnya dicabut dari jasadnya, ketika nyawanya diambil, dia dipaksa untuk berpisah dengan dunia yang dicintainya. Tidak ada penderitaan melebihi ketika orang itu dipaksa berpisah dengan yang dicintai. Sorry ya, misalnya sampean ada cewek, udah bos cinta banget, love so much, cinta banget sama cowoknya, udah cinta mati, sekonyong-konyong kotor, terus dipaksa berpisah sama orang tuanya. Kira-kira sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Kan cuman sakit, sakit dingin. Sakit banget tuh enggak seberapa. Sakit dingin. Sesakit-sakitnya sakit itu adalah
ketika dipaksa berpisah dari yang dicintai. Penderitaan yang paling menderita itu adalah dipaksa berpisah dari yang dicintai. Mohon maaf, orang yang cinta dunia, ketika dia mati, nyawa dicabut, roh diambil, dia dipaksa berpisah dengan dunia yang sangat dicintai, maka pasti dia akan merasa sakit yang luar biasa. Maka jangan heran, orang yang hubud dunia, cinta dunia itu waktu nazak sakaratul maut, melet-melet, lidahnya menjulur, matanya melotot, dari mulutnya keluar busa. Dia merasakan derita yang luar biasa. Karena apa? Sekali lagi, karena dia dipaksa untuk berpisah dengan yang dicintai. Sakit tiada terperi, sakit tiada terkira ketika dipaksa untuk berpisah dari yang dicintai. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, dunia yang kita cari sampai mati-matian itu kan pasti akan kita tinggalkan, betul? Pantaskah sesuatu yang akan kita tinggalkan kita jadikan obsesi dalam hidup ini? Pantaskah sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan kita jadikan sebagai target utama dalam hidup ini? Gak pantas sama sekali. Wong barang mau ditinggalkan loh, kok menjadi tujuan utama? Sesuatu yang akan ditinggalkan kok menjadi obsesi? Dunia ini hanya jembatan. Dunia ini hanya jembatan. Orang yang cerdas kira-kira mau nggak membangun rumah mewah di atas jembatan? Orang yang cerdas kira-kira mau nggak membangun rumah mewah di atas jembatan? Ya nggak mau lah. Membangun rumah mewah kok di atas jembatan. Kata Sunan Kalijogo, dunia ini dalan. Namanya jalan ya harus dilewati, namanya jalan. Tapi ingat, cuma dilewati saja. Apapun yang terbentang dan ada di depan kita, hanya kita lewati dan gak akan kita bawa serta. Saya ulang, dunia ini jalan. Namanya jalan, ya jalan. Kita lewati, kita lewati. Tapi ingat, apapun yang ada di hadapan kita, hanya kita lalui dan tidak kita bawa serta. Maksud sama tempat melakukan yang jalan, terus ini ngarep ono cangkak listrik, gue cabut, gue pikul. Ono wiwitan gudi, gue cabut, gue pikul. Makanya asli nih sama tak kandani. Sugih karo melarat iku podo tanggungane Gusti Allah. Dijawab. Sugih karo melarat iku asline podo tanggungane Gusti Allah. Wong sugih tanggungane Gusti, wong melarat yo tanggungane Gusti. Bedanya nek wong sugih iku jatahe wis dikekno, bagiannya udah dikasihkan, udah dibawa sendiri, wis digawa dhewe. Nek wong melarat iku bagiane durung dikekno, isih digawakno. Tak baleni kita urung paham. Wong sugih iku ya tanggungane Allah, wong melarat ya tanggungane Allah. Bedane yen wong sugih jatahe wis diparingno, wis digawa dhewe. Nek wong melarat jatahe urung diparingno, isih digawakno. Ayo enak ndi? Sampeyan milih ndi? Digawakno karo gawa dhewe? Nah, iki lho bedane wong pinter karo wong goblok. Wong kuwi nek pinter, wong iku nek cerdas, meskipun duwe akeh, mau kok nggawa dhewe, gak males, wani bayari, ana sing gawakno. Lah wong nek goblok iki senengane gotong. Oi. Wong sugih iki apa-apa duwe barange akeh senengane ya gotong. Nek wong melarat, apa sing ngapain digotong? Enteng kuwi. Milih melarat apa milih sugih? Milih sugih apa milih melarat? Goblok. Sorry, kalau masalah dunia ada sabda Rasulullah seperti ini. Innallaha
yu'tid dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Allah memberikan dunia, harta benda, kekayaan ini umum, baik kepada orang yang disenangi Allah maupun orang yang gak disenangi Allah. Sama-sama dikasih harta, sama-sama dikasih dunia. Halo. Orang-orang yang disenangi Allah, orang-orang baik yang ahli ibadah kayak penjenengan-penjenengan. Amin nopo potongan ahli ibadah kok ini burek-burek. Orang-orang yang baik yang ahli ibadah, ahli taat itu dikasih harta, dikasih duit sama Allah. Sementara orang-orang yang jahat, orang-orang yang nakal, yang ahli maksiat juga dikasih harta. Maka jangan heran ada orang yang nawakal, gak pernah sholat, tapi duitnya akeh, kerjanya enak, gajinya gede. Ini uangnya teko, rambutnya semiran, kupingnya tindihan gitu. Ya gak pernah sholat, gak pernah pikir, tapi duitnya akeh. Emang dikasih sama Allah. Mohon maaf, sebaliknya, kadang ono wonge khusyuk, apian, kerja gak tau tepat. Pindah ping telu juga tepat kabeh. Akhirnya minggat. Woi, kalau di kampung sorry, kadang ono wong nakal tapi soge. Ora tau salat dan soge. Ana sing salate khusyuk, wonge ya apian tapi melarat. Makanya sugih melarat itu padha karo rupa, padha karo wajah. Kadang ono cah nom bakal tapi wajahnya ganteng. Nakal tapi gawat. Ono sing apian tapi wajahnya ya pokoknya bukane ngono. Makanya sorry ya, kaya miskin itu pawaan. Tahu pawaan? Potongan. Wong ana sing potongan sugih, ana sing potongan melarat. Nek potongan sugih kerja santai ya tetep sugih karena memang potongan sugih. Nek potongan melarat meskipun kerja ngopo ya bareng kalian dilakoni ya tetep melarat. Soalnya potongan melarat padha karo ana potongan lemu, ana potongan turu. Nek pancen potongan lemu meskipun makan cuma sedikit ya tetep lemu karena memang potongan lemu. Dan potongan kuru memangane akeh ya bangga kuru paling yang cuma atos. Tolong perhatikan, orang miskin itu bukan orang salah. Ora direken. Orang miskin itu bukan orang salah. Orang kaya bukan orang bener. Wong melarat itu duduk wong kualat. Kadang ngono lho didadekno melarat iki nelongso. Lah yo aku ki lho salah opo? Padha-padha 6 taune lho nang Korea. Lah sing kancaku iki kok wis iso tuku mobil, iso bangun omah, aku kok belas. Aku ki lho salah opo? Padahal yo salah duit dikirim nang Hongkong terus. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku kilo kualat opo dikai kok tambah alon. Kadang ada orang mengeluh seperti itu. Aku kilo kualat opo. Sorry, orang miskin itu bukan orang kualat, bro. Woi, lanjut apa enggak ini? Orang miskin itu bukan orang kualat. Emang sama Allah di model miskin, dibentuk kayak gitu emang. Kadang-kadang ono sing ra genah ditakoni, "Bro, etane omahmu soge, Bro." Oh, itu apik iku. Sregep wiridan mulane sugih. Lah kulane omahmu kok melarat, kualat. Itu enggak bener. Sehingga akhirnya kita sering terjebak, kita itu sering terkecoh.
Dikira kalau orang kaya itu mesti baik, kalau orang miskin itu mesti jelek. Padahal enggak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga akhirnya kita itu salah. Kalau orang kaya dihormati, dimuliakan, sedangkan orang miskin dihinakan, diremeh-remehkan, direndah-rendahkan. Sampai di kampung-kampung itu biasa seperti itu. Ana acara apa wong sugih teko keri manggone ngarep. Wong melarat teko disi selepet nang ngisor gedang. Itu sama sekali nggak benar. Rasulullah ngancam, man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba thulutsa dini. Siapa yang takluk tunduk sama orang kaya karena kekayaannya, maka hilang 2/3 agamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang menghormati orang kaya karena hartanya, karena duitnya, karena kekayaannya, hilang 2/3 agamanya. Kita boleh hormat kepada orang kaya, tapi bukan karena hartanya, bukan karena kekayaannya, bukan karena duitnya, mungkin karena kedermawanannya, mungkin karena ahli sedekahnya, mungkin karena akhlaknya, dia akhlaknya bagus, mungkin karena keilmuannya. Jangan sekali-kali hormat kepada orang kaya karena kekayaannya. Tolong saudaraku, Anda di mana saja menghormati orang, menghargai orang karena akhlaknya, karena ibadahnya, karena ilmunya. Dan sementara ini kan enggak loh. Penilaian kesuksesan dan keberhasilan seseorang itu bukan dari agama, tapi dari sisi dunia. Bukan dari prestasi ibadah, tapi dari kekayaan. Kerja di Korea baru 3 tahun pulang, bisa beli mobil, bisa bangun rumah. Semua bilang, wah itu anak sukses itu. Cuma 3 tahun udah kayak gitu. Sukses dia, sukses di Korea. Mesti ngono. Coba pulang dari Korea hafal Quran, tapi udah gablek duit. Wino Korea bambung. Woi, mesti seperti itu. Tapi kalau di Korea 3 tahun pulang udah bisa beli mobil, bisa bangun rumah, semua tetangga, semua masyarakat komentar sukses hari ini, sukses teman, 3 tahun sekaya ngono, sukses tenan, sukses tenan. Semua bilang gitu. Coba ada orang semakin tua, semakin ahli zikir, semakin dekat kepada Allah, semakin ahli sholat jamaah, gak ada orang yang komentar, wah itu kakek-kakek sukses hidupnya, makin lama makin rajin ibadah, makin dekat sama Allah, gak pulang-pulang jamaah terus di masjid meskipun hujan dia bawa payung jamaah ke masjid. Gak ada yang bilang sukses, malah dirasani bayar mulai ke masjid paling kerosone arep mati. Semua emang kayak gitu. Jadi menghargai orang itu, sorry, dulu banget, selama harus wawas. Kan kalau cari menantu itu seleksinya ketat. Diteliti latar belakang keluarganya bagaimana, akhlaknya bagaimana, dia ngajinya kemana, yang ngajar siapa, udah khatam kitab berapa. Bila perlu dites. Ngelamar itu dibukakan kitab kuning, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, ayo dibaca. Kalau bacanya bener, tahu artinya, ngerti murodnya, diterima. Kalau begitu dibuka kitab kuning kok aku ngaji dhisik le. Ojo wani-wani ngelamar anakku nek urung iso ngaji. Ada lagi yang dites suruh imamin sholat jamaah. Kalau Fatihahnya fasih, gerakan-gerakan sholatnya bener, nah itu diterima. Nah, tapi kalau Fatihahnya pecotot, gerakan sholatnya tidak karu-karuan, gak diterima, ditolak. Dulu wis bobien misal lawas. Bobien misal. Bobien. Tapi kalau sekarang dilamar itu mesti yang ditanyakan kerjanya di mana, gajinya berapa, kendaraannya apa. Makanya sampai ada yang minggat ke Korea itu gara-gara ngelamar ditolak. Ingin membuktikan, awas ini aku suatu setir bunder. Padahal setir bunder gampang, beda ondel dikit capil setir bunder. Saya itu pernah disambati sama ibu-ibu, Gus, nyuwun tulung Gus, anak kula jenengan tuturi, anak saya jenengan nasihati. Emang kenapa Bu? Anak kula niku jenengan tuturi. Lagi wonten napa? Dilamar, cuma anak kula mboten purun, karep kula nggih kula ken purun. Ini dilamar cowok tapi anaknya nggak mau. Nah, kenapa toh Bu kok nggak mau? Lah itu saya yang bingung. Niku kula sing bingung. Padahal bocah yo bagus, yo sugih. Kendaraan itu Innova New. Lah muni new ya mbek mencucu Innova New. Lah aku gak gelem lagi niku to Gus. Wong anak kula niku kemplo. Pekok, bocah pekok.
Bocah bagus ya sugih, ya mung bocah iku ora salat. Karepku salat kan ya iso ambek mlaku to Gus. Aku yo banget lah ya to wong salat kok ambek mlaku. Sing gak ambek mlaku belum tentu bagus salatnya, apalagi salat ambek mlaku. Dadi iki sing pekok dudu anake. Gerangane mboke iku sing pekok. Emang sekarang sudah seperti itu zamannya. Mohon maaf harusnya ditamoni wong sugih karo ditamoni wong melarat iki perlakuane padha. Aja kolek sing namung wong sugih monggo terus kabeh suguhan ditokno, karpet sing paling empuk ditokno. Lah sing namung melarat golek kursi dhewe. Ini alamat pribadi. Kita biar gak salah paham. Woi. Soalnya saya itu pernah mendengar telinga saya sendiri dan jelas banget omongannya. Ngene nek ngomong, pokoknya tak titeni. Kiai ini kapan kiai tenanan mesti sugih. Ono kiai kok melarat, berarti gak patek kiai. Omongan ngono kan gak tepat. Umpama ning kono ono kiai melarat, kaya mimpes kurung omongan. Ukuran kiai itu bukan karena sugih melaratnya. Ukuran kiai itu satu, kedekatannya sama Allah. Yang kedua, welasnya sama umat, welasnya sama masyarakat. Dua itu ciri utamanya. Satu, dekat sama Allah. Yang kedua, welas karo umat, welas karo masyarakat. Angkitmu perkara sugih karo melarat. Makanya Gusti Allah bikin sejarah biar manusia itu tidak salah. Manusia paling hebat, paling tinggi derajatnya, paling bagus itu Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Manusia yang paling hebat, manusia yang paling tinggi derajatnya itu Nabi. Nah Allah bikin Nabi itu model-model biar manusia itu nggak salah. Ada Nabi yang di model kaya raya, ada Nabi yang di model miskin. Tapi tetap Nabi, tidak mengurangi nilai kenabian. Berarti kata no. Ada Nabi yang di model gagah, ada Nabi yang di model lemah. Contoh, Nabi yang di model kaya raya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, kaya raya, wilayah kekuasaannya loh saluase donya. Pasukannya bukan cuma manusia, jin, gendruwo. Pasukannya Nabi Sulaiman ora trimo banser-banser ngene iki. Bukan cuma manusia, jin, gendruwo pasukannya Nabi Sulaiman. Kendaraannya angin. Kepingin tekan di bus nyampe. Top. Istananya jangan tanya, emas permata, mutu manika, inten jemerut, pipa inten tapo parut. Luar biasa, saking kayanya Nabi Sulaiman, istrinya berjumlah 1000. Sugih bojone lo 1000. Sampeyan di bojo 1000 ya sitok mudar kabeh. Saya bojo sitoke mlaku ora patek jejeg kok. Bojo saya, Nabi Sulaiman bojone 1000 sugih. Ya ada Nabi yang di model miskin banget seperti Nabi Isa alaihissalam. Miskin Nabi Isa itu rumah aja gak punya, rumah itu gak punya, istri gak punya, saudara gak punya, miskin, yang keluyuran sama Nabi Isa. Nabi Isa keluyur. Makanya dijuluki Al-Masih, pengembara, tukang nambah dalan. Miskin, tapi ya tetap Nabi. Bukan berarti kalau miskin terus aku berarti gak patek Nabi ya. Ya tetap Nabi. Ada Nabi yang di model kokoh, jawara, gagah perkasa, sakti kayak Nabi Musa alaihissalam, sakti. Batu gunung besar congkel ke tangannya gelodak keluar sumber air. Kuat dari tangannya Nabi Musa itu cara saya bego. Alat berat. Sampai nek pabrik ora usah bawa alat berat, tangan tok ngene Nabi Musa. Kuat. Ada Nabi yang mohon maaf sakit-sakit kan. Kayak Nabi Ayub. Sakit-sakitan, tapi ya tetap Nabi, aja dilokke
Nabi yo gering. Ya memang di model seperti itu sama Allah, tidak mengulangi derajat kenabian. Nah, manusia juga seperti itu. Lah kiai yang ngono. Wong kiai iki pewaris nabi. Nek ulama pewaris anbiya. Mewarisi macam-macam. Ada yang mewarisi Nabi Musa, ada ulama itu gagah, kokoh, modelnya kokoh, gagah, sakti, keras. Ya jangan disalahkan, jangan dilokkan. Mewarisi Nabi Musa, ngono, wow akbar. Modelnya ngono, wow akbar. Mewarisi Nabi Musa. Berjuangnya seperti itu. Sampai ora iso kok ngilokno, ngono lho. Memang mewarisi Nabi Musa keras. Ada yang model mewarisi kiai, mewarisi Nabi Ayub. Nyontek no. Model mau dijam melekan lagi jam 11 nyambekan wis nging. Tapi apa enggak kiai tetap kiai ya coba lokno kiai yang gerigen. Ya kualat, emang namanya seperti itulah. Pendapatnya beda-beda. Kita harus belajar menghargai pendapat yang berbeda. Allah, maghfirah Allah itu seperti air hujan. Nah, hati manusia itu ibarat ember. Hati yang pemaaf, hati yang lapang, itu ember itu melumak. Ono udan gerimis ya kelebon banyu. Meskipun hujan itu cuma gerimis, tapi karena hati itu posisinya melumak, gampang lebon banyu. Orang yang hatinya lapang, orang yang hatinya bersih, mohon maaf, meskipun ya rahmat yang diturunkan itu cuma sedikit tapi masuk semua. Tapi sorry, orang yang hatinya nggak mau memaafkan, pendendam, penuh dengan kebencian, itu hatinya mengkurep. Hati gerocok kaya apa yang gak iso mlebu, sama dengan ember yang mengkurep. Meskipun udan sak terus-terus orang ngira lebon banyu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sorry, anak kecil itu kalau lagi purek nangis ada kadang-kadang blegsek mengkurep, itu ngetun atine. Ya gak anak kecil tok wong wedok kadang yang ngono. Nek kadung purek nuwe sengkot mlebu kamar blegsek mengkurep, ngetun atine. Wis ngono ku sing lanang kadang bingung. Ya Allah, lho kok mengkurep. Tak cutik nganggo apa? Lha wis mengkurep ngene to cutik-cutik aneh-aneh. Tapi nek wong cerdas yo gampang. Leleri dhuwit nang pinggire. Ora usah dicutik yo mlumah-mlumah dhewe. Oke, karena kita banyak salah, di samping bertaubat kita harus banyak beristighfar. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu tadi Nabi Adam seperti itu, coba selanjutnya. Nabi Yunus alaihi salam juga mengakui kesalahan sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat aniaya. Yang zalim aku sendiri, bukan siapa-siapa. Ngono bro. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Bersumpah wallahi inni la astaghfirullah kulla yaumin aktsara min sab'ina marrah. Demi Allah, aku beristighfar setiap hari tidak kurang dari 70 kali setiap hari. Wa fi riwayatin aktsara min mi'ati marrah, lebih dari 100 kali. Coba kita bayangkan, Rasulullah itu nggak pernah salah, Rasulullah itu nggak punya dosa sedikit pun, tapi memohon ampun kepada Allah, beristighfar tidak pernah kurang dari 70 kali setiap hari. Bahkan tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Padahal Rasulullah nggak punya salah, Rasulullah nggak pernah punya dosa sedikit pun. Lah kita yang dosanya sambrek, apa sambrek itu? Wah kan banget. Udah mari sholat istighfar cuma 3 kali itu pun sambil angop. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah
lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, kita harus melakukan mujahadah. Bahasa Inggrisnya the topo broto and the pujo broto. Menengok itu mikir bisa. Mujahadah itu merangi nafsu sendiri. Manusia berbuat dosa itu diantaranya karena dorongan nafsu. Ingat, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu itu cenderung banyak mengajak kejelekan. Nafsu itu cenderung selalu mengajak berbuat jahat berdasarkan karakter. Sama sekalian, nafsu manusia itu ada 4. Ada berapa? Ada berapa? Kurang semangat, ada berapa? Yang pertama namanya nafsu syaitoniyah, nafsu setan. Ini nafsu yang cenderung suka bohong, fitnah, terus sombong. Yang pertama kali berbuat sombong itu kan setan. Ketika disuruh hormat, disuruh tunduk sama Nabi Adam, tidak mau. Ngapain aku tunduk sama Adam? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan Adam cuma dari tanah, sedang aku kau ciptakan dari api. Api lebih baik, lebih mulia daripada tanah. Harusnya tanah yang tunduk sama api, Adam yang tunduk sama saya. Iblis itu merasa lebih baik. I am the best, kata iblis seperti itu. Saya lebih baik, selalu melakukan diskriminasi. Sehingga untuk melawan nafsu syaitoniyah ini, manusia diperintahkan sholat. Intinya sholat itu adalah sujud, karena kesalahan utama, kesalahan fatal dari iblis itu tidak mau sujud. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak sekalian tolong perhatikan, yang pertama namanya nafsu syaitoniyah, nafsu setan. Kesalahan utama setan itu nggak mau sujud. Maka untuk melawan nafsu syaitoniyah ini dengan sholat, di mana inti utama sholat itu adalah sujud. Yang banyak sholatnya, halo, maka nafsu syaitan ini akan kalah. Saya ulang, yang banyak sholatnya ini bisa mengalahkan nafsu syaitoniyahnya. Minimal sama sekalian, sholat kita, halo, sehari 5 kali, jangan dibalik 5 hari sekali. Zaman ngono modelnya sholat 5 hari sekali. Niatnya digabung-gabung, sholli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, oplosan lillahi ta'ala. Harus ditambah pakai sholat-sholat sunnah. Ini untuk mengalahkan nafsu syaitoniyah. Karena setan itu gak mau sujud, perbanyak sujudmu. Nek perlu ya bentuk-bentuk no batukmu. Cek ketau ireng-ireng. Sampean batuknya itu gak ireng. Aku kalau sujud lebih senang pakai sajadah yang empuk. Ngapain pakai sajadah yang kasar? Loro, iso khusuk lah panek loro ini di tempat-tempat. Kalau aku lebih senang pakai sajadah yang empuk. Yo, sampai mana paling jarang-jarang sujud. Untuk melawan syaitan yang gak mau sujud, ya kita lawan pakai sholat. Makanya orang yang tidak sholat, mendengar setan yuk. Ya, nafsu syaitoniyahnya tidak pernah diperangi sama sekali. Nafsu itu harus diperangi. Kalau nafsu syaitoniyah yang suka bohong, yang suka fitnah, penggawean iblis, penggawean setan, tidak mau sujud, kita lawan pakai sholat. Intinya sholat itu sujud. Rumah no karepmu, gak mau rumah no karepmu. Nanti yang inti yang sesi kedua. Sampai jam berapa ini nanti? 5. Oke, gak apa-apa, kamu tak ngaji serius dulu. Aku gak gelem hura-hura tok, mau dilokno guyon tok, cengengesan tok. Sing dhisik kae komene ngono. Ngene iki kok komene ngono. Oh, kasih gak ono guyone lah. Pancene kowe ki angel kok kowe iki. Dijak humor jarene kakean guyon.
Engko lek dijak serius jare gak ono guyone. Lah terus kongkon piye? Kul huwa ini jenenge sampel kabeh. Oke. Yang pertama nafsu syaitoniyah, yang kedua namanya nafsu bahimiyah. Ini nafsu binatang ternak. Nafsu serakah. Oh, popo lo pengen akeh. Ini harus kita lawan pakai zakat. Kalau zakat kan mengeluarkan yang kita miliki. Ini untuk melawan nafsu bahimiyah. Manusia itu kan punya kecenderungan seperti itu. Laukan alibni Adam wadiya diminta minta tawa iyakuna khalisan. Andai kan manusia itu punya emas 2 jurang, 2 emas rong jumlah, 2 emas rong jurang, itu loh saya kepengen 2 telu. Orang non TE lek perkara duwe, ya napa nggih? Maka nafsu bahimiyah, nafsu serakah urusan dunia ini harus dilawan pakai zakat, sedekah, infak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, tidak akan pernah habis harta benda yang diinfakkan itu, justru akan semakin banyak. Ini harus kita yakini, karena investasi akhirat, investasi kepada Allah itu bunganya dikembalikan utuh, modalnya dikembalikan utuh, bunganya 700%. Enak-enak, nanti di akhir saya terangkan. Kemudian yang ketiga namanya nafsu sabu'iyah, nafsu binatang buas. Nafsu binatang buas ini adalah nafsu amarah, nafsu yang suka marah-marah, suka dendam, kebencian dan sebagainya. Ini harus dilawan pakai apa? Pakai puasa. Orang puasa kan nggak boleh marah-marah. Kan kalau lagi puasa diajak bertengkar, diajak ribut, ini soimun, maaf aku lagi puasa, nanti habis maghrib. Ya enggak, karena hakikat pengendalian diri orang yang puasa itu adalah justru setelah maghrib. Nah kalau siang hari bisa menahan diri, bisa sabar, bisa jujur, bisa ikhlas, nggak makan, nggak minum, ya pantas memang lagi puasa. Tapi setelah maghrib itu balas dendam apa enggak? Nah, biasanya kalau siang bisa ngempet, tapi setelah maghrib balas dendam. Itu yang enggak, itu namanya orang jihad, namanya orang sabar, itu kemampuan menahan diri, kemampuan mengendalikan diri dalam situasi yang mungkin. Seperti Rasulullah disuruh berhenti dakwah, apa jawab beliau? Mau dikasih hadiah, mau dikasih pangkat, mau dikasih apa yang diminta, tapi hentikan dakwahmu. Jawab Rasulullah, andaikan rembulan ditaruh di tangan kiriku, matahari ditaruh di tangan kananku, agar aku berhenti dari dakwaku, aku tidak akan pernah berhenti. Ngono. Nabi Yusuf dijebak sama Zulaikha, kondisinya mungkin dikunci dari dalam kamar, ditawani eng. Layani aku, kamu aman. Kalau nggak mau melayani aku laporkan suami dan kamu akan dipenjara. Apa jawab Nabi Yusuf? I am sorry. Inni akhafullah. Aku takut sama Allah. Oh no, ada sampean ora usah ditawani golek-golek. Ngapain pakai ditawan-tawani, ngapain pakai diancam. Mesti ngono omongan. Yang terakhir, yang keempat namanya nafsu lawamah itu ini beda, ini dilihat dari segi karakternya. Pertama syaitoniyah, kedua bahimiyah, ketiga sabu'iyah, dan yang keempat namanya nafsu rububiyah, nafsu kepemilikan. Nafsu merasa memiliki ini, merasa memiliki ini, merasa memiliki ini, merasa memiliki kaya-kaya dari pangeran. Ini namanya nafsu rububiyah. Ini harus dilawan pakai ibadah haji. Orang haji itu kan melepaskan segala semuanya, melepaskan segala kepemilikan. Kekayaan ditinggal, bahkan pakaian pun harus dilepas. Melepas semua atribut, melepas semua pangkat, melepas semuanya. Agar kita tidak mempunyai nafsu kepemilikan, kita sadar bahwa semuanya milik Allah Subhanahu. Oleh karena itu jemaah sekalian, hari ini mohon keikhlasan panjenengan semua untuk melepaskan sebagian penghasilan panjenengan untuk investasi akhirat. Sebagaimana saya sampaikan ayat Al-Quran tadi, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Demi Allah, harta yang diinfakkan di jalan Allah, investasi akhirat kepada Allah, itu modalnya dikembalikan utuh, bunganya 700%. Coba di dunia ini mana ada bank yang bunganya sampai 700%? Tapi banknya Allah, investasi ke akhirat, itu modalnya utuh, dikasih bunga 700%. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai satu bukti para jamaah, gak ada ceritanya orang kaya jatuh bangkrut jadi miskin gara-gara bersedekah. Kalau ada, tolong tunjukkan kepada saya, tak bikin contoh nanti masuk muri nanti. Gak ada ceritanya orang kaya jadi bangkrut, habis kekayaannya gara-gara bantu pesantren, gara-gara menyantuni anak yatim. Gak ada ceritanya. Nek tambah blegedu kesugihan ini sak pirang-pirang. Ngerti blegedu? Dia semakin kaya raya. Oke, gak ada ceritanya lah. Wong sugih jadi bangkrut, jadi melarat, gara-gara sedekah, gara-gara bangun masjid, gara-gara bangun pesantren, gara-gara menanggung biaya hidup anak yatim. Gak ada ceritanya. Setiap hari manusia itu didampingi dua malaikat yang masing-masing malaikat itu berdoa. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalanmu ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Hari ini panjenengan-panjenengan yang menginfakkan hartanya untuk musola Al-Azhar, juga untuk pesantren saya. Kok guyu tuh? Ini mesti ada yang ngerasani loh, apa kemes. Pasti diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak dan lebih baik, lebih barokah. Karena yang mendoakan malaikat, Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menafkahkan hartanya di jalanmu ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Demi Allah diganti. Malaikat yang dongoy mesti mandi. Ya nek Anwar Zahid urung karuan mandi cangkeme. Malaikat yang dongo mesti mandi. Sebaliknya, hari ini Anda bawa duit apa enggak? Bawa duit apa enggak? Saya ngomong gak bawa, muka-muka gak iso mulih. Mesti bawa. Tapi kok tidak diinfakkan? Awas, malaikat yang satu itu berdoanya begini, Allahumma ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan duitnya, tidak diinfakkan. Hari ini kau tidak mau infak, berikan kerusakan ya Allah. Awas metu ke gedung ini kejelumup. Bukan saya yang mendoakan jelek. Udah ngapain aku ndongakno elek. Nek aku tak ndongakno api sampean. Tak ndongakno api. Ini yang mendoakan malaikat. Malaikat ndonga ngono. Diberi kerusakan. Turmane lampu sih kok eman-eman bareng gak melu duwe ae. Embung. Angel kayak pahaman ini. Sama sekalian, ibarat benih padi, masih ingat? Ibarat benih padi itu kalau disebar nggak akan habis, justru menjadi banyak, panennya melimpah. Duit kalau disebar ke masjid, ke musola, ke pesantren, ke yatim, ya panennya melimpah, semakin banyak nggak akan habis itu duit. Loh, tapi kalau benih padi itu disimpan, nggak disebar, bosok. Duit gak disebar ke masjid, gak disebar ke musola, gak disebar ke pesantren, gak disebar ke proyek-proyek agama, bosok. Sawangane disimpen di tabungan ini dapat sekian, bosok. Misalnya ya nominal rupiah kok punya simpanan sampai 1,2 M, tapi gak nyebar ke masjid, gak nyebar ke pesantren, gak nyebar ke yatim, bosok. Allah bosokno gampang bro. Bojomu kena kanker payudara kiwa tengen, ngisor dhuwur, operasi ping 10. Entek bosok duitmu. Sak susune bojomu bosok pisan. Halo. Halo.
memang seperti itu. Lek potong ngamu ini gak dipaksa, gak kira sedekah. Nah, kalau saya punya prinsip, sedekah itu yang penting banyak, walaupun gak ikhlas. Ya, yang penting banyak, walaupun gak ikhlas. Daripada ikhlas cuma sedikit, lebih baik banyak, walaupun gak ikhlas. Aku siap dibantah sopoan. Siap aku. Wis nganggo dalil gak apa-apa tak terima. Walaupun gak ikhlas, yang penting banyak daripada ikhlas cuma sedikit. Soalnya gini loh, kalau sudah mengeluarkan banyak walaupun gak ikhlas, engko suwe-suwe ikhlas dhewe. Ayo aku ketono sakmono akeh nek gak ikhlas, rugi. Kalau ini mesti nang ora ikhlas rugi. Tapi kalau prinsip yang penting ikhlas, gak mungkin akeh sedekah. Wis sampai mati gak tau sedekah. Ya wis ngono kuwi ya. Yang penting ikhlas, yang penting ikhlas, yang penting ikhlas. Nah, padahal di akhirat nanti orang itu akan ketemu sama sedekahnya. Bahkan al-mu'min tahta dhilli shadaqati, orang mukmin itu berada di bawah naungan sedekahnya, berada dalam sinar sedekahnya. Semakin banyak sedekahnya, semakin padam, benter. Iki kok sing isi nominal paling akeh kene piro 1000. 10.000. 10.000 ya. Enggak. Pecahan buahnya paling akeh berapa? 50.000. Wah, yang ngasih 50.000 ya Merkuri. Drong. Ya 50.000. Merkuri. 50.000 ya. 20.000 ya neon. 10.000 ya lilin. 5.000 obat nyamuk bakar. Tetesan banyu ya. 2.000 menel korek. Jerembes. 1.000 silite konan. Kepetengan diketok bleb tapi padangan gak ketok. Makanya tolong panitia yang leleng nanti sambil diinceng nyemplungi piro. 50.000 Pak, Merkuri bro. 50.000 Merkuri bro. 1.000 silet konan. Sampai akhirnya itu delumuan. Ada satu pelajaran berharga dari orang tua dulu. Halo. Nabung itu kalau orang tua bilang dulu apa? Nyelengi toh. Iya toh? Nyelengi. Nyelengi itu kan dari kata dasar celeng. Kenapa disebut seperti itu? Nah, karena orang yang seperti itu memang perilakunya seperti iya, makanya tempat untuk nyelengi itu disebut celengan. Bentuknya apapun namanya celengan. Meskipun bentuknya sapi, namanya bukan sapinan, tapi tetap aja celengan. Bentuknya kodok bukan kodokan, tapi celengan. Bentuknya ayam bukan ayaman, tapi disebut celengan. Itu satu berharga bahwa orang yang berperilaku seperti itu memang persis. Celeng itu memang begitu. Celeng itu kalau mau makan dikumpulin dulu, dikelompok, dikumpulin, ditumpuk. Gitu karakter celeng. Persis. Orang yang berperilaku celeng ya begitu. Duit dikumpulin, ditumpuk, dikelompok, Nah, mohon maaf begitu sudah terkumpul, sorry, celeng itu agak jorok celeng itu. Begitu makanan sudah terkumpul, dikencingi. Biar bau dan tidak diganggu celeng-celeng yang lain. Mirip dong karo kelakuan. Mirip banget, jadi dikelompok, nanti kalau mohon maaf celengnya protes. Nanti alasannya yo sepurane aku dhewe yo butuhanku akeh, sepurane ana kanca sing lagi membutuhkan bantuan yo sepurane aku dhewe butuhanku ya akeh. Ini aku yo ora nyekel duit, ora nyekel pancene diuyui. Disimpan seperti itu dan itu yang kita gunakan untuk bekal ketika nanti kita menghadap Allah. Salah satunya itu yang bisa membantu kita shadaqatin jariyah ketika nanti kita sudah berada di alam barzah, dan itu pasti. Walaupun ngantri, Anda kalau mau berangkat dulu silahkan. Salah satu yang bisa membela kita, salah satu yang bisa menolong kita adalah sedekah itu. Dan itu adalah hakikat dari harta kita. Sambil merenung, sama-sama kita bersolawat, sambil berinfak. Teman-teman panitia udah siap? Halo? Teman-teman panitia udah siap?
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.